Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Jessica Basompe, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori ilmu komunikasi. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengidentifikasi adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Ada 6 hal penting yang harus dipahami dalam sebuah teori, yaitu yang pertama, siapa penemu teori, yang kedua, apa definisi teori, yang ketiga, asumsi teori, yang keempat, apa konsep dari teori tersebut, yang kelima, pengaplikasian teori tersebut, dan yang keenam, studi kasus. Model-model komunikasi menurut para ahli yang pertama adalah model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dikenal sebagai komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara karena dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu proses mengirimkan pesan kepada halayak. Komunikasi ini bersifat pasif dan berlangsung secara satu arah. Yang kedua adalah model komunikasi Lasswell. Menurut Deddy Mulyana, model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal yakni sebagai berikut. Who say what, in which channel, to whom, with what effect. Komunikasi itu bisa efektif apabila komunikator komunikan pesan, media, dan efeknya jelas. Yang ketiga ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Komunikasi ini berlangsung dalam dua proses, yaitu pembuatannya sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan. Umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Model komunikasi yang keempat yaitu model komunikasi Berlo. Model komunikasi ini adalah komunikasi linear yang merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi dari David K. Berlo disebut dengan model komunikasi SMCR, yaitu sender, message, channel, dan receiver. Model komunikasi SMCR juga menitikberatkan pada proses encoding dan decoding, yaitu terjadi sebelum pengirim mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan. Yang kelima ada model komunikasi Barloon. Model komunikasi Barloon dikenal dengan nama model komunikasi transaksional, di mana model komunikasi ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis. Dan model komunikasi ini adalah komunikasi dua arah. Yang keenam ada model komunikasi Osgood dan Scrum. Model komunikasi Osgood dan Scrum terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi, yaitu sender atau transmitter, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan noise. Melalui model ini, Osgood menggantikan model komunikasi linear dengan model proses komunikasi sirkular, dan Scrum menambahkan konsep field of experience ke dalamnya. Yang dimaksud dengan field of experience adalah hal-hal yang mempengaruhi pemahaman dan menginterpretasi pesan yang umumnya meliputi budaya, latar belakang budaya, kepercayaan, pengalaman nilai-nilai, dan peraturan. Yang ketujuh ada model komunikasi linear. Di mana model komunikasi ini berlangsung satu arah. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik atau penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Lasswell, dan model komunikasi SMCR Berlo, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Kedelapan ada model komunikasi transaksional, di mana model komunikasi transaksional menitikberatkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam metode ini atau dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barloon. Selanjutnya adalah gagasan teori ilmu komunikasi, di mana pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman. Nah, ilmu pengetahuan sendiri adalah segala sesuatu yang kita peroleh secara sistematis, mempunyai objek, memiliki metode, bersifat universal, analitis, dan terverifikasi atau dapat diuji kebenarannya. Sedangkan teori adalah cara untuk melihat fakta, menyusun dan menunjukkan semua pengetahuan yang bisa diuji baik dengan cara diverifikasi atau dibenarkan
dibenarkan maupun difalsifikasi atau dipersalahkan. Sedangkan teori adalah seperangkat penjelasan tentang konsep terkait fenomenologi yang telah diuji kebenarannya. Nah, konsep sendiri adalah suatu yang umum atau dipresentasikan intelektual yang abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide, atau gambaran mental. Lalu ada 7 tradisi teori komunikasi menurut Robert Wright. Yang pertama ada semiotika. Nah, semiotika ini adalah tanda atau simbol di mana tanda tersebut berbentuk fisik dan dapat dilihat dengan panca indera, mempresentasikan benda yang ditunjuk dalam pikiran, mewakili objek, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri. Nah, yang kedua ada fenomenologi atau pengalaman sadar individu. Nah, fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia, di mana fenomena itu adalah pengalaman mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada sibernetika, di mana sibernetika ini membahas tentang suatu sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, lalu yang keempat ada sosial psikologi, yaitu individu sebagai makhluk sosial. Nah, studi ini mempelajari tentang individu sebagai makhluk sosial, di mana pemikiran berasal dari ilmu psikologi. Lalu yang kelima ada sosial kultural, di mana dalam tradisi ini membahas bagaimana pengertian, makna, norma, peran, dan aturan yang ada dan bekerja saling berinteraksi dalam proses komunikasi. Lalu yang keenam ada kritis, di mana tradisi kritis ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya yang merupakan produk dari bentuk komunikasi tertentu yang ada di masyarakat. Lalu yang ketujuh yaitu retorika. Nah, tradisi ini bagaimana manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi siapa saja yang ada di dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. Nah, terdapat 5 ajaran dalam tradisi retorika, yaitu penciptaan, gaya, penyampaian, ingatan, dan elemen dalam mempersiapkan pidato. Lalu ada metode dan pendekatan penelitian, di mana penelitian kuantitatif menuntut peneliti untuk melakukan penelitian yang digunakan dalam bentuk angka atau melalui analisis statistik. Lalu ada penelitian kualitatif, di mana pada metode ini peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya melalui analisis pemaknaan. Lalu selanjutnya ada teori dramaturgi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan identitas bagian kejiwaan psikologis yang mandiri, di mana identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Nah, lalu yang kedua ada teori interaksi simbolik. Pada teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana manusia membentuk makna dari struktur masyarakat melalui percakapan dalam teori simbolik, yaitu sangat penting sebagai makna perilaku manusia, konsep diri, dan interaksi antar individu dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori disonansi kognitif, yaitu teori yang menjelaskan mengenai pembentukan sikap, perubahan, dan keterhubungan antara kondisi, sikap emosi, dan kecenderungan perilaku. Disonansi kognitif adalah perasaan yang tidak seimbang, di mana perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Yang selanjutnya ada teori simbol dari Susan Langer, di mana teori menjelaskan tentang simbolisme mendasari sebuah pengetahuan dan pemahaman semua manusia, di mana menurut Langer, semua binatang yang hidup didominasi oleh perasaan, tetapi perasaan manusia dimediasikan oleh konsepsi dan bahasa. Dengan adanya teori ini, sebuah tanda dan simbol dapat dibedakan. Lalu selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Nah, di mana pada teori pelanggaran harapan ini menjelaskan tentang konsekuensi perubahan jarak dan ruang pribadi selama proses interaksi komunikasi antar pribadi berlangsung dan bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap perilaku. Pada teori ini memiliki asumsi bahwa harapan atau ekspektasi akan mendorong terjadinya interaksi antar manusia. Harapan terhadap perilaku manusia dipelajari dan orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Yang selanjutnya ada teori pengurangan ketidakpastian. Nah, pada teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian.
Ketidakpastian pada teori ini bisa dikurangi secara bertahap dengan membuka diri komunikasi nonverbal dan bertambahnya kesamaan. Lalu ada asumsi dasar pada teori ini itu yang pertama, orang mengalami ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal dengan orang yang belum dikenalnya. Lalu ketidakpastian merupakan situasi yang tidak disukai yang dapat menimbulkan stres secara kognitif. Lalu ketika dua orang yang tidak saling kenal terlibat percakapan, maka mereka berupaya untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kemampuan untuk membuat perkiraan terhadap pihak lawannya. Lalu selanjutnya ada teori bahasa, teori tanda verbal, di mana Ferdinand de Saussure mengajarkan bahwa tanda termasuk yang dapat berubah-ubah. Bahasa yang berbeda menggunakan kata-kata yang berbeda untuk hal yang sama dan biasanya tidak ada hubungan secara fisik antara sebuah kata dan acuannya. Oleh karena itu, tanda adalah kaidah yang ditata oleh aturan. Tanda tidak menandakan objek, melainkan mendasari mereka. Peneliti bahasa harus memberikan perhatian pada bentuk-bentuk bahasa seperti bunyi ucapan, kata-kata, volume, dan tata bahasa. Walaupun struktur bahasa bersifat acak, namun penggunaan bahasa tidak sama sekali bersifat acak, karena bahasa membutuhkan kesepakatan yang mapan. Kita tidak dapat menggunakan kata-kata atau tata bahasa secara sembarangan. Teori tanda nonverbal. Kode nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti atau makna. Jude Bourgon menggolongkan sistem kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Kode nonverbal memiliki 3 dimensi, yaitu semantik, atau mengacu pada makna dari suatu. Misalkan, seorang ibu dengan wajah cemberut meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya. Lalu yang kedua ada sintaktik, di mana tanda yang disusun atau diorganisasi dengan tanda lainnya di dalam sistem titik orang yang meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya sambil berkata dengan suara lembut. Lalu selanjutnya ada teori penetrasi sosial. Pada teori penetrasi sosial menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi tidak akrab menuju komunikasi lebih intim. Keintiman yang dimaksud bukanlah keintiman secara fisik, tetapi dimensi keintiman termasuk intelektual dan emosional, dan sehingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Pada teori ini memiliki asumsi. Yang pertama, yaitu hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakupi operasi dan disolusi. Adalah inti dari perkembangan hubungan. Lalu yang selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah salah satu teori yang mempelajari bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan menentukan keseimbangan antara keuntungan dari pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Pada teori ini terdapat asumsi, yaitu yang pertama, manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman. Lalu yang kedua, manusia sebagai makhluk rasional. Lalu yang ketiga, standar yang digunakan manusia adalah waktu, evaluasi biaya, dan keuntungan dari waktu ke waktu dengan dari orang-orang. Lalu yang selanjutnya ada teori dialektika rasional. Teori ini adalah merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Titik konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain. Asumsi teori dialektika rasional yang pertama adalah hubungan tidak bersifat linear, lalu hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan, lalu kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan mengasosiasikan kontradiksi dalam hubungan. Selanjutnya ada groupthink teori, di mana groupthink adalah istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Groupthink teori memiliki asumsi, yaitu yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Lalu yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Lalu yang ketiga, kelompok dan penyatuan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Cara untuk mencegah groupthink yaitu melihat sasaran yang ingin dicapai oleh para anggota kelompok.
lalu menyusun dan mengkaji ulang rencana-rencana tindakan yang akan diambil serta alternatif-alternatif yang ada. Lalu yang selanjutnya mempelajari konsekuensi dari setiap alternatif, lalu menganalisis rencana tindakan yang tidak pernah ditolak ketika sebuah informasi baru muncul. Lalu yang selanjutnya ada teori budaya organisasi. Nah, teori budaya organisasi adalah teori yang mengkaji organisasi manusia dengan menggunakan lensa atau kacamata budayanya. Nah, di mana budaya tersebut mencakup nilai, kisah, tujuan, dan filosofi organisasi. Asumsi dari teori budaya organisasi yaitu yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang ia miliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Lalu yang selanjutnya adalah budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda dan interpretasi tindakan budaya juga beragam. Lalu yang selanjutnya ada teori ekologi media. Nah, teori ekologi media membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi, khususnya pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Nah, asumsi dari teori ekologi media yaitu yang pertama, media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Lalu video memperbaiki persepsi dan mengorganisasikan pengalaman masyarakat. Lalu media menyatukan seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada teori use and gratification. Nah, pada teori use and gratification menyatakan bahwa orang yang secara aktif mencari media atau muatan tentu untuk menghasilkan kepuasan. Teori ini memiliki asumsi yaitu yang pertama, audiensi aktif dan berorientasi pada tujuan. Lalu selanjutnya ada inisiatif untuk mendapatkan kepuasan ditentukan audiens. Lalu yang ketiga, media bersaing dengan sumber lainnya untuk kepuasan. Lalu yang keempat, audiensi sadar terhadap keterkaitan motif dan penggunaan media. Lalu yang selanjutnya ada penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Selanjutnya dalam jaring juga mempunyai 3 fungsi media, yaitu pertama memberitahukan audiens mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu yang kedua membantu klien untuk memahami lingkungan sekitar secara lebih akurat. Lalu yang ketiga menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada generasi selanjutnya. Agenda setting memiliki asumsi dasar yaitu yang pertama, pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut. Lalu yang kedua, media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Lalu yang selanjutnya